2,000 years later. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Takira ataupun salah nama, saya Tisha Putri Madani. Saya Muhammad Kani. Saya Kaya. Inilah dia Gedung Perjuangan Supos Garuda Sriwijaya yang didirikan pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Museum ini dikategorikan sebagai museum khusus berkaitan dengan masa perjuangan revolusi fisik yang memamerkan dua buah koleksi materpiece, yaitu lokomotif uap C3082 dan mobil jeep Williams Tarzan peninggalan pahlawan nasional Dr. Akagani, serta beberapa koleksi lainnya seperti landmine, meriam kecepek, keris, pedang, tombak, arsip foto, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Boleh tanya nggak kapan Museum Supos Perjuangan berhasil? Ya, Museum Perjuangan Supos Garuda Sriwijaya diresmikan ya pada tanggal 16 Januari 1988 ya. Oleh karena itu yang meresmikannya adalah Bapak Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Alhaji Ratu Prawira Negara yang meresmikannya adalah ini. Bisa tolong jelaskan nggak Kak? Apa sih museum pendidikan dan sejarah pendidikan? Ya, memang dulu setelah kita merdeka Indonesia ya terutama kan dulunya namanya Kesatuan Tentara TNI ya, negara masih baru banget. Jadi ya untuk wilayah Sumatera Selatan ya perlu dibentuk tentara. Itulah nanti disebut Supos, Sub Komandemen Sumatera Selatan. Jadi yang jadi komandannya Bapak Kolonel Maudin Sibolon dan Laksana. Nah, karena dulu pernah jadi markas tentara Supos ya yang membawahi itu, akhirnya nanti tanggal 15 Januari 1988 diresmikan menjadi Museum Supos. Jadi dari markas tentara Supos menjadi Museum Supos, seperti itu sejarahnya. Mengapa mata uang kuno ini tidak berlaku lagi di masa pertama? Ya, mata uang ini digunakan ya pada masa perjuangan itu dari tahun 45 sampai 49. Kenapa bisa digunakan lagi? Pertama, masanya sudah lewat dari tahun sekarang, tahun 2025 ya. Nah, bisa dipakai di wilayah lain kok, di Jawa nggak bisa karena ini ya hanya di Sulawesi. Dan yang nyetaknya kalau mata uang itu biasanya bank kan. Kalau ini enggak, ini yang nyetaknya pemerintah sipil, pemerintah sudah di blokade Belanda. Makanya mata uang nyetak sendiri, makanya ada yang dari militer, ada tulisan Brigade Garuda Dempo gitu, mungkin tentara yang bikinnya. Sisanya ini dari pemerintah sipil, makanya tidak bisa digunakan lagi. Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Siapa Dr. Akagani? Ya, Pak Akagani itu seorang tokoh pejuang ya, sipil dan militer. Panglima Supos seperti itu, tapi belum di Palembang, tapi di ya di Palembang sebelum juga. Pertanyaan terakhir kami, mengapa lokomotif C3082 ini tidak digunakan lagi di masa sekarang? Ya, yang pertama usianya sudah tua ya, karena dibuat tahun 1930. Ini buatan Jerman. Pertama, memang usianya sudah tua. Kedua, pabriknya di Jerman sudah nggak ada lagi. Karena memang jauh kan di Belanda dari sana. Ketiga, ada komponen beberapa kereta api yang nggak ada lagi, ibarat kata udah rusak. Jadi memang nggak bisa digunakan lagi. Ketiga, memang ini sudah barang bersejarah. Jadi hanya bisa dipamerkan di museum karena memang ini menjadi ikon Sumatera Selatan karena zaman dulu lokomotif ini sebagai sarana angkutan transportasi. Oke Kak, sebelumnya bahan bakar apa yang digunakan oleh lokomotif C3082? Ya, ini bahan bakarnya batu bara. Jadi batu bara itu sebagai bahan bakar lokomotif ini, batu bara itu dibakar untuk membakar tangki air. Tangki air itu nanti keluar uap, itulah yang akan menggerakkan rodanya, uap tadi ya, mesin uap jadinya seperti itu. Kak, bagaimana pesan dan pesan Bapak untuk para pelajar bangsa supaya bisa meneruskan generasi muda? Yang paling pasti mengutip dari kutipan Presiden Soekarno sama kita, jas merah. Janganlah sekali-kali meninggal
dengan sejarah seperti itu ya. Karena kenapa perjuangan yang kita raih dari perjuangan melawan Belanda dan Jepang itu nggak mudah ya. Jadi apalagi era sekarang kita nggak ada lagi perang, tapi kita berjuang aset yang paling berharga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan semua peristiwa yang ada, kita ambil contoh, kita ambil hikmah, bahwasanya itu punya pengalaman dan punya cerita yang bisa membuat kita lebih baik. Contoh ada peristiwa yang maaf yang dahulu pernah terjadi, misalkan mungkin ada yang perlu kita evaluasi, ya kita lakukan. Makanya jangan belajar sejarah, jangan takut ya, karena dari situlah nanti kita bisa timbul kebijaksanaan dan belajar dari kesalahan seperti aja. Hanya ini yang dapat kami sampaikan karena adanya keterbatasan waktu. Untuk selengkapnya kalian bisa langsung mengunjungi Gedung Perjuangan Supokerja Sriwijaya. Sekian hasil vlog dari kami. Terima